Jangan lupa subscribe di YouTube channel Metro TV News dan juga nyalakan notifikasinya. Pemirsa, apa saja bantuan sosial alias bantuan langsung tunai yang akan digulirkan jelang kenaikan harga BBM yang sampai dengan saat ini kita masih belum tahu ya, Eva, kapan ini akan dinaikkan, khususnya bagi sektor pekerja, dan apakah tolak ukur kelayakan BLT di sektor ketenagakerjaan dan implikasi lainnya. Kita tanyakan langsung pagi hari ini kepada staf khusus Kementerian Ketenagakerjaan, Dita Indasari. Selamat pagi Ibu Dita, salam sehat. Halo, selamat pagi, salam sehat. Baik, Bu Dita, di studio ada Eva dan Reno. Bu Dita, Kementerian Ketenagakerjaan akan menyalurkan bantuan subsidi upah pada September ini. Kapan tepatnya? Tanggal berapa, Ibu? Nah, ini pertanyaan paling penting tapi belum bisa saya jawab. Jadi yang kami lakukan adalah secepat-cepatnya supaya mudah-mudahan minggu pertama atau kedua September ini sudah bisa cair. Jadi ini yang paling sering ditanyakan tapi belum bisa dijawab. Tapi dipastikan, iya, 10 hari pertama ini mudah-mudahan subsidi upah ini dipastikan cair ketika sudah ada kepastian BBM-nya naik ya Bu harganya? Bukan, subsidi upah ini akan cair jika memang petunjuk teknis, pelaksanaan dan permenakernya, jadi bantalan regulasinya sudah kami siapkan dan sudah ditandatangani oleh Ibu Menteri. Persiapan teknis termasuk regulasinya bagaimana sejauh ini? Ya, jadi sudah berkali-kali ya kita bertemu dengan berbagai pihak yang tahun 2020 dan 2021 ikut menyalurkan, ikut membantu mendukung menyalurkan BSU ini, ya BPJS Ketenagakerjaan pasti, bank-bank Himbara sebagai bank penyalur itu juga pasti, kemudian Kadin Apindo juga, lalu PT Pos juga. Kita sudah rapat beberapa kali, kemudian BPK, Kementerian Keuangan sebagai tempat anggarannya berada. Jadi maraton memang supaya awal September ini betul-betul bisa jadi juknisnya dan permenakernya, Peraturan Menteri Tenaga Oke, nantinya BSU ini akan seperti BLT yang akan dipecah menjadi 2 termin atau dalam 1 kali transfer langsung, Bu Dita? Sekali transfer langsung. Okay. Jadi tidak seperti BLT Kemensos ya 4 kali 150.000 ya. Ini 1 kali. Baik. Oke, Bu Dita, apakah juga data dari calon penerima BSU ini juga sudah ada pembaharuan? Karena khawatirnya ada penambahan orang yang memang memenuhi kategori sebetulnya untuk mendapatkan BSU. Pasti ada pemberitahuan, kan memang ada syarat-syarat yang harus dipenuhi, yang tentu itu akan berpengaruh pada kepesertaan BSU ini. Misalnya, salah satu syarat yang harus dipenuhi adalah adanya cut-off kepesertaan terakhir Juli. Jadi, pembayaran iuran BPJS itu terakhir harus bulan Juli. Kalau dia terakhir membayar iuran BPJS bulan Maret atau bulan April, maka mereka tidak bisa ikut sebagai peserta. Nah, ini kan sebagai salah satu bentuk penyeleksi, ya kan, kepesertaan. Kemudian gaji maksimal 3,5 juta. Ini juga salah satu bentuk penyeleksi. Kemudian kelengkapan identitas, kelengkapan data, dan mereka memang masih terdaftar sebagai peserta, masih didaftarkan oleh perusahaannya. Itu juga menjadi bagian dari seleksi mana yang bisa ikut dalam gerbong BSU ini, mana yang tidak bisa ikut. Seleksinya sudah selesai dilakukan untuk orang-orang yang memenuhi syarat penerima BSU ini, Bu Dita? Ini paralel dengan regulasinya. Jadi kita nggak tunggu regulasi selesai baru seleksi atau seleksi dulu. Kita paralel supaya selesainya sama lalu langsung bisa launch. Ya, Bu Dita, saya ingin konfirmasi sekali lagi, berarti bagi warga yang gajinya memang sudah maksimal 3,5 juta rupiah, tetapi pembayaran kepesertaan BPJS-nya terakhir misalkan sebelum bulan Juli, tetap tidak bisa menerima BSU ini. Nah, pembahasan terakhir sebetulnya begini, gaji 3,5 juta rupiah maksimal. Namun bagi daerah-daerah yang pekerjanya dibayar dengan upah minimum, yang bukan 3,5 juta, itu tetap bisa mendapatkan BSU. Oke. Jadi misalnya DKI gajinya
di atas 3,5 juta kan DKI, tapi dia pekerja bergaji minimum dan itu didaftarkan di BPJS Ketenagakerjaan, maka dia bisa mendapatkan BSU. Oke. Bagaimana masyarakat bisa tahu kalau memenuhi syarat atau tidak? Mengeceknya apakah bisa di situs Kemenaker, Ibu? Mengeceknya bisa di situs Jamsos Mobile. Jadi setiap pekerja yang menjadi peserta BPJS Ketenagakerjaan, mereka bisa mendownload aplikasi Jamsos Mobile. Mereka ketik, masukkan NIK, masukkan data-data, nanti di situ akan terlihat berapa program apa saja yang mereka ikut, berapa iuran sudah dibayar, terakhir bayar iuran kapan, itu kelihatan nanti. Nah setelah itu teman-teman segera bisa juga menghubungi pihak manajemen atau HRD masing-masing untuk mengecek apakah benar mereka perusahaan masih sudah mendaftarkan mereka di BPJS Ketenagakerjaan, sudah membayar iuran yang menjadi kewajiban masing-masing, serta memastikan nomor rekening dan nama identitasnya itu betul-betul sesuai dengan NIK. Kalau nomor rekening, nama di rekening, dan nama di KTP di NIK berbeda, atau rekeningnya tidak aktif, maka nanti nggak bisa ditransfer. Jadi gunakan waktu yang masa tunggu ini ya, kira-kira seminggu ini untuk mengecek data masing-masing. Mengecek data termasuk untuk memenuhi syarat, apakah bisa disusulkan syaratnya seperti tadi pertanyaan Reno, kalau misalnya belum membayar iuran, apakah bisa disusulkan untuk bisa memenuhi syarat atau langsung itu tidak memenuhi syarat kalau tidak sesuai dengan syarat yang Ibu sampaikan tadi? Iya, karena cut off terakhir Juli. Jadi iuran yang terakhir harus dibayar itu bulan Juli. Kalau dia bulan Maret, lalu mau dirapel gitu ya, April, Mei, Juni, Juli, itu setahu saya nggak bisa. Setahu saya seperti itu ya. Nanti kita cek lagi BPJS mungkin punya policy yang berbeda. Yang menjadi pertanyaan juga, Bu Dita, bagaimana kemudian memastikan BSU ini supaya betul-betul tepat sasaran ke 16 juta pekerja ini betul-betul yang sudah sesuai dengan kriteria dan betul-betul sesuai dengan kebutuhan mereka, begitu. Memastikan tepat sasaran ini juga menjadi PR sendiri sebetulnya. Iya, jadi memang makanya data dari BPJS itu kan kita verifikasi dan kita validasi lagi. Kita konsolidasi lagi dengan pihak perbankan supaya memang nama dan identitas rekening itu sama. Jangan identitas rekeningnya pakai nama siapa, nama NIK-nya pakai nama siapa. Itu yang pertama. Kedua, ini yang paling penting sebetulnya. Kita pastikan mereka bukanlah penerima bentuk bantuan sosial lain. Ini kan tadi Pak Jokowi bilang ada BLT, ada nanti kartu prakerja, bukan nanti sudah kartu prakerja. Kemudian ada bantuan dana dari Pemda. Lalu saya dengar akan ada lagi bantuan dari UMKM, Kemenkop UMKM, bantuan untuk usaha kecil menengah. Nah ini nggak boleh duplikasi. Jadi yang sudah menerima BSU nggak boleh menerima BLT, Kemensos, nggak boleh menerima kartu prakerja. Nah ini cleansing dia sistem kita bersama ya, akan memilah langsung dan mengidentifikasi pihak-pihak yang memang sudah menerima bantuan lain. Nah itu otomatis tereliminasi. Bu Dita, tapi kalau kita duplikasi. tahu kan praktiknya ya di negara Indonesia ini beberapa kali ada kejadian data tumpang tindih begitu. Ini memastikan supaya tumpang tindih data ini tidak terjadi, apa yang akan dilakukan? Mungkin koordinasi antara Kemenaker, Kemensos RI dan seterusnya. Betul, jadi itu betul. Dan itu juga kita hindari karena itu menyebabkan masalah keuangan juga bagi kita ya. Jadi memang sistem kita sudah bisa mendata, terkoneksi dengan kartu prakerja, kemudian dengan BLT Kemensos, itu sudah terkoneksi. Sehingga kita harapkan dari 2 source ini, 3 ya dengan BSU, ini tidak tumpang tindih. Kalaupun ada, nilainya akan sangat-sangat kecil. Itu. Jadi setiap tahun nilainya itu kita tekan terus supaya bisa sangat-sangat kecil. Karena ada berbagai bentuk bantuan lain, seperti misalnya Kemenko kan juga menyalurkan ke Pemda anggaran untuk sektor informal, ojek, nelayan, dan angkutan umum ya sebesar 2,11 T. Nah ini kan datanya dari Pemda. Ini kan harus dikonsolidasi juga supaya tidak duplikasi dengan BSU.
Dan kita sedang proses itu, makanya prosesnya menjadi agak butuh waktu supaya betul-betul tadi itu yang menerima memang yang berhak, nggak double. Iya. Dari Kemenaker sendiri, perannya seperti apa Ibu supaya tidak terjadi duplikasi, tidak ada yang double-double menerimanya? Ya, pertama peran kita yang memastikan agar data BPJS ini valid ya, kita verifikasi, kita validasi. Kemudian bekerja sama tentu konsolidasi dengan Bank Himbara, bank penyalur, dan juga 127 bank penerima. Kan nanti bank penerimanya macam-macam ya, tergantung bank yang dipakai teman-teman itu. Kemudian konsolidasi dengan pihak-pihak lain yang juga menyalurkan bantuan, seperti Kemensos, kemudian dari Kartu Prakerja. Jadi itu sistemnya memang sudah di-develop sejak tahun lalu, sehingga bisa memilah mana yang sudah, atau mendeteksi ya, bukan memilah, mana yang mendapatkan bantuan lain. Nah ini kalau memang bantuan UMKM jadi dikeluarkan oleh Kemenkop, berarti ya harus matching juga sistemnya dengan mereka. Jadi itu dilakukan by system, bukan satu persatu manual. Ya, Bu Dita, terakhir apa yang menjadi himbauan dari Kementerian Ketenagakerjaan Republik Indonesia kepada khususnya nanti ya bagi para penerima subsidi upah supaya nominal atau subsidi upah yang mereka terima ini betul-betul diperuntukkan sesuai dengan yang diharapkan oleh Kemenaker. Seperti apa Bu Dita? Iya, ya yang pertama jelas untuk mendapatkan akses BSU itu kita minta cek data, baik ke cek data sendiri maupun ke manajemen masing-masing perusahaan. Yang kedua ya memang soal BSU itu digunakan untuk apa, kita punya survei di tahun 2020 ya. Kebanyakan BSU itu digunakan satu, untuk membayar token listrik, menambah pembayaran iuran listrik. Kedua, menambah pembayaran kebutuhan sekolah anak. Baru yang ketiga, makanan. Itu hasil survei kita BSU 2020 dan 2021. Jadi ini kan masih masuk kebutuhan pokok ya, sekolah anak, bayar listrik, makanan. Nah, jadi kita ya bersyukur juga bahwa memang ternyata teman-teman betul-betul menggunakan itu untuk kebutuhan keluarga. Ya. Dan itu pasti kami yakin memang digunakan untuk kebutuhan keluarga semuanya. Baik, digunakan untuk kebutuhan keluarga, tujuannya adalah untuk menjaga daya beli ya Ibu Dita. Betul. Dan masih dinantikan petunjuk teknis atau juknis dan juga regulasinya masih diselesaikan oleh Kementerian Ketenagakerjaan. Dan diperkirakan pekan kedua pada September ini akan cair begitu ya Ibu untuk BSU-nya. Terima kasih staf khusus Kementerian Ketenagakerjaan Dita Indasari sudah bergabung bersama kami di Metro Pagi Prime Time. Salam sehat Ibu Dita.